Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Mau ada satu berita aja ya, pengumuman bahwa Manchester United telah menjalin kerjasama dengan Coca-Cola, ya, minuman soda, minuman cola ya, dengan jangka waktu 3 tahun, jadi sebagai official partner. Jadi kalau Coca-Cola nih saat ini adalah minuman resmi Manchester United ya, walaupun tahun 2018 ya, yang kejadian Cristiano Ronaldo lagi konferensi pers, botol Coca-Cola ya, minuman Coca-Cola disingkirin, terus dia bilang katanya drink water, more healthy gitu ya, lebih sehat. Dan cepet tuh gara-gara itu sahamnya Coca-Cola turun, men. Nah, jadi sekarang Manchester United menjalin kerjasama selama 3 tahun untuk Coca-Cola. Jadi Coca-Cola akan jual secara ini ya, secara umum di Manchester United, di Old Trafford. Jadi minumannya semua apa Coca-Cola, minumannya semua Coca-Cola lah pokoknya. Jadi Coca-Cola ini bukan perusahaan kaleng-kaleng, jelas ya. Dari zaman gua nonton bola 80-an 90-an atau event-event olahraga lah, olimpiade, Coca-Cola itu selalu jadi sponsor ya. Bahkan Coca-Cola itu secara market capitalization ya, secara jadi besarnya Coca-Cola itu adalah urutan ke-33 dan merupakan merek ya, secara merek ya, itu dia adalah nomor 6 ya, merek terkenal yang orang pasti dengan merek tersebut ya. Di atasnya ada Apple, Amazon, terus juga mungkin sekarang Nvidia ya. Kalau tau Nvidia tuh yang ya anak gamer tahu lah, Nvidia tuh buat VGA, buat komputer kan. Dan emang sekarang menjadi perusahaan nomor 1 dia, bahkan mengalahkan Apple. Nah, yang udah pasti ini kontraknya pasti besar. Sebenarnya mereka udah pernah kontrak sama Manchester United, jadi bukan barang baru gitu. Musim 2018 sampai 2021 mereka sudah menjadi official partner ya. Dan dengan kerjasama ini bahkan Manchester United sama Coca-Cola sahamnya langsung naik gitu, bullish gitu sahamnya. Dan tidak hanya di Manchester United sebenarnya lah. Jadi memang ini strateginya Coca-Cola untuk ya apa ya istilahnya, market lah ya, perluasan pasar lah ya, perluasan pasar di Eropa. Ini kan Coca-Cola perusahaan Amerika. Jadi mereka juga kerjasama atau partnership dengan klub-klub Eropa lain, yaitu Bayern Munchen, Juventus, dan Paris Saint-Germain. Nah, jadi Manchester United ya mungkin dianggap sebagai klub terbesar Inggris menurut mereka. Apa mereka nggak tahu kali ya kalau kemarin peringkat 15 gitu ya. Mereka bekerjasama dengan Manchester United. Kalau secara angka sih nggak dibilang ya di dalam beritanya ini. Tapi menurut gue pastinya sih besar. Diberitakan oleh Chief of Business Officer Mark Armstrong ya, yang kemarin juga baru di hire. Nah, ini kayaknya targetnya dia tercapai nih ya. Job description-nya dia kan cari bisnis, cari duit. Nah, dia udah masuk pemasukan. Lucunya lagi ya, gue baca di satu artikel waktu kemarin peresmian New Carrington, kan yang gunting pita kan Sir Jim Ratcliffe tuh. Katanya Sir Jim Ratcliffe tuh berpidato begini, speech-nya ya, Manchester United itu nama merek besar, nama big brand gitu ya, brand yang besar gitu. Harusnya Manchester United itu sejajar ya, soldier to soldier ibaratnya dia bahasa ungkapannya gitu dalam bahasa Inggris, sejajar dengan Coca-Cola dan Apple. Itu kejadian emang.
Apakah dia sudah tahu? Ya pasti sudah tahu lah. Apa jangan-jangan nanti Apple akan jadi sponsor kita juga, partnership kita juga? Impactnya apa? Ya impactnya pasti duit, gitu loh. Udah pasti duit. Dan ya ada nada nyinyir kan udah pada dateng kan, udah pada muncul. Mau masa sih kok kan peringkat 15? Masa sih apa mereka nggak tahu Manchester United tuh nggak main di Champions League, di Europa League, Conference League? Bukan masalah itu, brandnya dan orang-orang di dalamnya ini nih, ya orang ini orang-orangnya Omar Berada yang bisa ngejual tanda kutip. Ya gue sih kalau untuk hal kayak begitu sih, kayak komersial kayak gini sih, gue yakin Manchester United sih tetap bagus gitu, dan orang-orangnya juga pasti jago-jago gitu ya. Ineos gitu loh, dia ngegedein apa namanya tim Mercedes gitu kan. Tim Mercedes lo lihat aja kalau iklannya di mobilnya itu semua tuh ada apa tuh semua tuh, bukan Google. Kalau Google kan McLaren, banyak dah iklannya. Terus tim kapal yang pernah gue bilang kan, tim sepeda itu kan iklannya banyak banget. Jadi kalau untuk orang-orang mencari duit gitu ya, mencari partnership gitu untuk cari duit buat pengembangan Manchester United, gue yakin sih nggak ada masalah gitu loh. Oh, Petronas tuh kan sponsornya, IWC tuh jam tangan, banyak lah. Mercedes tuh, Tim Viewer kan juga di Manchester United kan sponsor kan. Jadi sponsor-sponsor ini tidak akan berhenti sebenarnya ya, karena Manchester United itu masih menjual, bukan masih menjual, sangat menjual gitu, pasti menjual. Apakah, nah ini kan jadi pertanyaan buat para fans, apakah duitnya ini dipakai untuk belanja pemain? Ya, bisa aja. Apakah duit ini yang mau dipakai untuk belanja Carlos Baleba yang hingga sampai sekarang sih katanya nih ya, ada berita Manchester United berencana melakukan official offering ya, penawaran resmi. Pas banget, ada deal dengan Coca-Cola mengajukan penawaran resmi. Kalau mau ya ini bukan logi sistematis sih, lebih cocok logi ya, dihubungkan lagi, Donnarumma saying goodbye itu PSG ya. Ini kan ada segitiga ini. Kita tunggu aja ya, tapi yang pasti ini berita baik. Jadi kalau teman-teman bilang duit dari mana, Manchester itu selalu bisa dapat duit, termasuk kayak Omar Berada gitu, bekas direktur keuangan gitu. Dia dari Barcelona, dari City, punya pengalaman, networkingnya. Sir Jim Ratcliffe lagi networkingnya. Glazer sebagai pengusaha Amerika pasti kenal dengan perusahaan-perusahaan Amerika, Apple, Coca-Cola, mungkin yang lain, Tim Viewer, Chevrolet, networking. Jadi ya harusnya secara bisnis, secara organisasi ya harusnya lebih baik, tapi jangan sampai di handle dengan cara yang salah ya. Kalau korupsi sih gue yakin enggak lah ya, bukan di negara Konoha. Ini kita tunggu ya, ini berita baik ya. Apakah uang ini bisa dipergunakan secara maksimal untuk Carlos Baleba yang katanya mau dilakukan official penawaran ya, penawaran yang resmi, plus juga dengan Donnarumma nih yang kebetulan udah saying goodbye ke PSG. Kita tunggu aja. Jadi ya kalau jumlah sih ya, kalau pikiran gue ya, kalau secara ya gue biasa dulu ya kalau ngeliat juga yang yang sebelumnya kontrak sih, harusnya sih kalau 3 tahun sih udah di atas 100 juta pastinya ya. Nilai kontraknya itu sih pastinya di atas 100 juta, ya mungkin 100 juta dolar lah ya, 100 juta dolar ya, mungkin berarti sekitar 90 90 juta pon. Ada penjualan Garnacho, penjualan
mungkin Anthony, Sancho, duitnya ada, apalagi saham naik nih kan, tambahan lagi duit. Jadi ya gimana ya, hebat sih sebenarnya klub kita, tapi kok pemain-pemainnya prestasinya mandek. Ya semoga ini bikin jadi pemicu lah buat para pemain dan pelatih, dan bisa memperkuat semakin tim Manchester United dan semakin kuat. Oke, jadi itu aja bahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.